Alhamdulillah ada banjir bantuan dari pemerintah di tahun 2025. Bayi baru lahir, anak sekolah, orang tua hingga lansia akan mendapatkan bantuan-bantuan berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan kabar Bansos, informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah. Dari kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kabar gembira banjir bantuan di tahun 2025. Dari yang baru lahir hingga yang akan meninggal dunia akan mendapatkan bantuan-bantuan ini. Tapi sebelum informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami terkait pencairan bantuan-bantuan sosial di tahun 2025. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi kita menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat. Ini adalah pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal. Untuk bantuan yang pertama adalah bantuan program Kartu Prakerja. Jadi dipastikan akan dilanjutkan kembali untuk program Kartu Prakerja di tahun 2025 karena sudah ditetapkan di APBN tahun 2025. Sebagai informasi, setiap peserta Kartu Prakerja akan memperoleh manfaat senilai 4,2 juta rupiah per individu. Rinciannya terdiri dari bantuan biaya pelatihan 3,5 juta rupiah, insentif pasca pelatihan 600.000 rupiah yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar 100.000 rupiah untuk 2 kali pengisian survei. Berikut ini adalah cara mengikuti program Kartu Prakerja. Dipastikan lakukan login dengan menggunakan akun yang sudah Anda daftar. Klik menu daftar Kartu Prakerja, kemudian akan muncul kolom formulir yang harus Anda isi. Segera isi data lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam formulir tersebut. Setelah selesai serta sudah dipastikan data lengkap dan benar, kemudian klik menu selanjutnya. Kemudian Anda diminta untuk melakukan tes kemampuan dasar sebagai syarat yang harus dilalui. Jika sudah klik menu selesai, setelah selesai Anda akan menerima notifikasi yang tertera di akun Kartu Prakerja. Untuk bantuan yang kedua adalah bantuan program Indonesia Pintar. Dan berikut ini adalah cara pendaftaran bantuan program Indonesia Pintar. Pendaftaran PIP Kemendikbud melalui pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Peserta didik yang ingin mendaftar harus memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP atau kartu keluarga sejahtera atau KKS. Namun apabila tidak punya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan siswa supaya menjadi bagian dari penerima PIP. Berikut ini adalah langkah-langkah daftar PIP Kemendikbud yang dikutip dari detik.com. Yang pertama, jika tidak punya KIP, calon peserta harus memiliki kartu KKS merah putih dan mengajukan kepada satuan pendidikan. Yang kedua, jika tidak mempunyai kartu KKS, orang tua siswa harus meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT RW, kelurahan atau desa setempat. Kemudian ajukan kartu KKS milik orang tua siswa untuk verifikasi data. Dan berikut ini adalah proses pemadanan data penerima PIP. Yang pertama, seluruh data siswa di Dapodik dipadankan dengan anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat di DTKS sebagai penerima bantuan sosial. Hasil pemadanan dimaksud divalidasi kembali berdasarkan kelengkapan data, kevalidan NIK, kelogisan keseluruhan data dan status rekening simpan pelajar. Yang ketiga, untuk mengetahui status keluarga penerima bantuan sosial dapat dicek melalui alamat cekbansos.kemensos.go.id. Berikut ini adalah besaran bantuan program Indonesia Pintar untuk siswa SD Rp450.000, khusus siswa baru dan kelas akhir Rp225.000. Siswa SMP Rp750.000, kemudian khusus siswa baru dan kelas akhir Rp375.000. Kemudian untuk siswa SMA sebesar Rp1.800.000 per tahun, khusus siswa baru dan kelas akhir
Rp500.000 hingga Rp900.000. Untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan beras 10 kg. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui dilanjutkannya program bantuan pangan beras 10 kg di tahun 2025. Ia juga mengungkapkan akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta keluarga penerima manfaat di bulan Januari dan Februari tahun 2025. Bantuan pangan di bulan Januari dan Februari ini sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk bantuan yang keempat adalah bantuan BLT BBM. Kementerian Keuangan memastikan data penyaluran subsidi BBM yang rencananya juga akan dialihkan sebagian menjadi bantuan langsung tunai atau BLT pada tahun 2025 akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik. Saat ini BPS sedang kerja terutama untuk bikin database tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya. Kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta di kantor pusat Kementerian Keuangan Jakarta. Isa mengatakan data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan database penduduk dari berbagai sumber, mulai dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, Kementerian Sosial, dan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jadi siap-siap dari sekarang di tahun 2025 nanti akan ada bantuan yaitu BLT BBM. Selanjutnya untuk bantuan yang kelima adalah bantuan makanan bergizi gratis. Program ini digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar 800 miliar setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia dan dapat mencapai total pengeluaran sebesar 400 triliun setiap tahunnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan turunnya anggaran makanan bergizi gratis semula dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak dan ibu hamil. Kepala negara meyakini bahwa alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan di daerah-daerah. Untuk bantuan yang keenam adalah bantuan permakanan. Jadi bantuan ini diberikan kepada lansia tunggal dan disabilitas tunggal, yang nantinya makanan tersebut akan diantarkan langsung ke rumah mereka masing-masing, yaitu berupa makanan pagi dan sore hari dengan nominal sebesar Rp30.000 per harinya atau Rp900.000 per bulannya. Untuk bantuan yang ketujuh adalah bantuan atensi anak yatim. Bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial anak yatim piatu atau atensi YAPI dari Kementerian Sosial akan kembali disalurkan di tahun 2025. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per 3 bulan. Untuk menerima bantuan atensi YAPI, anak yatim piatu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berkewarganegaraan Indonesia, kemudian terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, berusia di bawah 18 tahun, kemudian kehilangan salah satu dari kedua orang tua, kemudian tidak menerima bantuan serupa seperti program Keluarga Harapan atau PKH, dan yang terakhir bukan berasal dari keluarga aparatur sipil negara seperti TNI maupun Polri. Selanjutnya bantuan yang ke-8 yang siap disalurkan adalah bantuan BLT Dana Desa. BLT Dana Desa siap dilanjutkan kembali di tahun 2025 nanti. Jadi bantuan ini berasal dari anggaran pemerintah daerah dan pusat. Biasanya tiap-tiap daerah berbeda-beda total bantuannya, tetapi rata-rata bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan atau Rp900.000 per 3 bulan. Untuk bantuan yang ke-9 yang siap dicairkan adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT. Jadi bantuan ini diberikan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp1.200.000 per tahunnya. Bantuan ini diberikan kepada 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia, yang diberikan kepada warga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Untuk bantuan yang ke-10 yang siap dicairkan di tahun 2025 adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan ini diberikan kepada 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Dan bantuan ini dibagi menjadi beberapa komponen, diantaranya untuk ibu hamil, anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun, kemudian anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, penyandang disabilitas berat, kemudian lansia di atas 60 tahun. Dan jika memenuhi syarat maka akan mendapatkan bantuan PKH Dan ini. berikut ini adalah besaran bantuan PKH tahun 2025 untuk ibu hamil sebesar 3 juta rupiah per tahun, anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun 3 juta rupiah per tahun, kemudian anak SD 900.000 rupiah per tahun, anak sekolah SMP 1.500.000 rupiah per tahun, anak sekolah SMA 2 juta rupiah per tahun, untuk disabilitas berat 2,4 juta rupiah per tahun, kemudian lanjut usia di atas 60 tahun 2,4 juta rupiah per tahun, kemudian korban pelanggaran HAM berat sebesar 10.800.000 rupiah per tahunnya. Itulah 10 bantuan sosial yang siap dicairkan kembali di tahun 2025. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.